Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, sebelumnya perkenalkan Bu, saya dengan Suster Udora Darujana. Di sini saya akan mewawancarai Ibu ya. Itu bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap keluarga Ibu. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal perihal keluarga Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, untuk kontak waktunya sekitar 10-15 menit ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu langsung saja ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Iya, nama saya Ibu Siti Riatul Barokah. Oke, Ibu biasa dipanggil apa Bu? Ibu Lela saja. Oke, dengan Ibu Lela ya. Ibu boleh sebutin Bu kepala keluarganya siapa atau suaminya? Suaminya namanya Ajat Sudrajat, panggilnya Bapak Ajat. Oke, dengan Bapak Ajat ya. Ibu alamat lengkapnya di mana Bu? Alamat lengkapnya di Kampung Palawija, Desa Citarahap, Kecamatan Banjar, Pandeglang, RT 5 RW 2. Oke, Ibu boleh tahu pekerjaan bapaknya itu apa? Pekerjaan suami Ibu maksud Suami saya. saya buruh ya, pedagang. Jadi suami saya punya toko. Jadi itu jadi pedagang toko. Oke, agama dan suku bangsanya apa Bu? Agamanya alhamdulillah semua Islam sih anggota keluarga saya. Iya. Suku bangsanya mungkin Pandeglang, Sunda ya. Saya Sunda. Orang Sunda ya Bu, Iya. sama kayak saya Bu. Iya. Oke, bahasa sehari-harinya berarti Sunda ya? Bahasa Sunda. Oke. Ibu, saya mau nanya nih, jarak pelayanan kesehatan tuh dari rumah Ibu itu kira-kira berapa tuh jaraknya? Kayak misal puskesmas atau bidan terdekat itu berapa? Jaraknya nggak jauh sih, ke puskesmas ya mungkin ya. Iya. Ke puskesmas itu biasanya ada di kecamatan, mungkin jaraknya itu 2 km lah. 2 kilometer. Kalau ke rumah sakit biasanya itu di Pandeglangnya, di Cikoneng itu lumayan jauh, itu jaraknya sekitar 10 kilometeran lah. Oh gitu ya Bu. Kalau misalkan yang paling terdekat berarti puskesmas. Puskesmas, ya ada di Yang dekat kecamatan. ya. Iya. Oke Bu. Ibu, ini ke pertanyaan selanjutnya ya. Ibu biasanya sehari-hari tuh pakai alat transportasi apa Bu? Kayak misal keluar tuh, apakah pakai kendaraan pribadi atau naik angkutan umum? Biasanya sih lebih kebanyakan saya pakai motor ya, kendaraan pribadi karena biar cepet gitu ya. Terus kalau Satset gitu Bu. biasanya itu Iya. dibonceng sama suami saya kalau misalkan saya mau belanja gitu kan. Tapi kalau misalkan suami saya lagi sibuk, biasanya saya naik angkot sih. Oh, Ya ada angkot juga. iya. Berarti kalau misalnya naik kendaraan pribadi selalu bareng suami ya Bu? Bareng suami karena saya nggak bisa naik motor. Oh gitu. Iya, ya, udah ibu-ibu lah. Ya udah nggak apa-apa Bu, daripada bahaya nanti di jalannya. Dia takut itu, takut saya jatuh di jalan. Aduh. Oke Bu, lanjut ya Bu. Ibu, punten ya Bu, saya mau nanya untuk penghasilan si Bapak per bulan tuh berapa kira-kira? Penghasilan sih namanya juga toko ya. Jadi kayak nggak menentu gitu tuh. Jadi kan itu tuh ada modal gitu. Jadi kita penghasilan bersihnya tuh nggak tentu gitu kan. Iya. Bisa berubah-ubah tapi mungkin Kalau rata-ratanya kira-kira berapa? kira-kira ya uang bersihnya itu sebulan ada 5 juta lah. Oh, 5 juta 5 ya Bu. juta iya. Oke, Ibu punya barang berharga gitu yang Ibu simpen, entah itu emas atau mungkin sekarang punya rumah sendiri dan lain semacamnya gitu Bu? Alhamdulillah sih kalau saya biasanya kalau ada rezeki dikit, kalau ada uang lebih gitu ya, saya biasanya namanya juga ibu-ibu ya, saya belikan emas. Oh, iya. Ya, terus kemudian sawah biasanya sih seperti itu sih untuk investasi kita ke depannya ya. Iya Bu. Iya, seperti Bagus itu. sekali ya Bu, kayak Iya, udah alhamdulillah. Berpikir ke berpikir depan. ke depan. Iya. Oke, Ibu, ke pertanyaan selanjutnya ya. Biasanya itu pengeluaran bulanannya berapa Bu? Untuk pengeluaran bulanannya biasanya untuk anak saya sekolah juga ya, untuk
masak dan lain-lain biasanya sih 100.000 kali ya sehari 100.000. Sehari berarti Sebulan 3 jutaan 3 lebih, jutaan ya. lebih. Iya, sama Bisa jadi. mungkin ada biaya darurat yang tak terduga Seperti gitu ya. itu ya. Masih ada aja sih. Oh iya, kalau itu ada berapa Bu jumlah anggota keluarga di rumahnya berarti Bu? Anaknya cuma 2 sih. Cuma Iya, dua ya Bu. Yang pertama tuh anak saya kuliah di Serang. Umur Itu jenis kelaminnya apa Bu? perempuan. Perempuan. Umurnya 21. Oh, di satu. Nah, yang kedua itu anak saya masih SD nih. Masih sekolah ini belum pulang tuh. Oh, iya. Umurnya Itu masih pagi Bu. iya, 10 tahun. 10 SD tahun. kelas 5. Kelas 5. Oh iya. Itu cowok Bu? Iya, cowok. Jadi cowok cewek alhamdulillah ada. Oh, berarti lengkap ya Lengkap Bu. ya. Alhamdulillah. Apa ada yang menggunakan alat bantu Bu punten di keluarga kayak tongkat gitu atau mungkin kursi roda dan lain semacamnya? Alhamdulillah sih nggak ada sih ya, anak saya sehat-sehat. Anak saya Alhamdulillah. juga yang pertama itu kesehatan mengambilnya, jadi alhamdulillah gitu. itu kesehatan saya selalu dikontrol oleh anak saya. Gitu. Jadi alhamdulillah anak-anaknya sehat-sehat, nggak ada yang menggunakan alat bantu. Alhamdulillah, bagus banget berarti ya Bu. Ada yang buat kontrol gitu di Iya, rumah. alhamdulillah. Apalagi ngambilnya jurusan kesehatan juga Iya, ya. Iya. Oh gitu ya Bu. Ibu apa punya keluhan kesehatan gitu saat ini? Kayak yang lagi dirasain keluarga itu apa gitu? Ada Apa itu, dari Bu? bapak sih, suami saya biasanya tuh darah tinggi ya. Oh, darah tinggi. Makanya anak saya sering kayak tiap minggu tuh mengontrol tekanan darahnya gitu kan. Biasanya sampai pernah terakhir itu tekanan darahnya sampai 150. 150. Wah, udah itu lumayan tinggi ya Bu maksudnya. Sekarang juga pantangan sih suami saya. Oh, pantangan. Itu pantangannya apa aja Bu? Kayak nggak boleh Biasanya. kebanyakan makan garam gitu tuh. Terus daging, pokoknya yang daging-dagingan sih menghindari gitu. Yang buat tekanan darah tingginya naik ya Bu. Iya. Alhamdulillah. Berarti Ibu mengetahui ya Bu pantangan apa Iya, aja dari anak buat saya. Oh, dari anak Ibu. Alhamdulillah ya. Berarti udah mengetahui ya Bu apa aja buat ibaratnya mengatasi permasalahan yang ada gitu ya Bu. Alhamdulillah. Itu tadi kayak kurangi makan garam, daging dari. Iya. Oke Bu. Ibu anak-anaknya atau dari anggota keluarga itu yang paling gede tuh cewek ya Bu yang lagi kuliah. Iya, Itu anak saya. udah ada yang menikah atau belum tuh? Belum sih, umurnya masih 21 tahun, masih semester 6. Oh, Iya. kayak masih kuliah Bu, nggak Masih kuliah. nggak kuliah sambil nikah gitu ya? Bu? Enggak. Oke. Ibu, bagaimana cara anggota keluarga Ibu tuh kayak menjadi pendengar dalam menyampaikan pendapat gitu? Mungkin gimana tuh? Masih pendapat, mendengar. Jadi mendengarkan omongan ibunya sendiri gitu ya? Iya. bagaimana? Pas diomongin gitu, terus Nurut gimana gitu responnya? ya, responnya. Iya. Responnya sih anak saya kalau yang cewek sih nurut-nurut aja ya, mungkin udah karena udah dewasa ya, udah ngerti gitu kan kalau diomongin iya gitu. Terus kayak nurut gitu kan. Tapi kalau yang cowok ini agak, namanya juga cowok gitu kan, masih kecil, masih kayak kalau diomongin gitu, kalau dikasih nasihat kayak sering berontak gitu gitu. Namanya juga anak kecil lah ya. Iya. Itu ngeberontaknya tuh kira-kira kenapa Bu? Kalau misalkan itu apa mungkin dari ibunya atau dari si anaknya emang yang gak mau dengar gitu? Anaknya mungkin ya namanya juga anak kecil gitu Iya. kan, kayak diomongin jangan main terus gitu tuh, takut sakit kan, orang tua mah khawatir ya, takut sakit tapi tetap aja apaan sih enggak gitu kan, kayak gitu. Iya sih Bu, wajar Bu Jadi anak-anak. pastinya masih bermain gitu tuh kan. Iya. Ya emang lagi umur segitu tuh lagi pengen main-main banyak gitu Bu. Kayak wajar. Ibunya juga Saya sabar-sabar aja. Iya, banyak yang sabar. Terus tapi tetap aja ya dikontrol gitu ya. Sambil dikontrol anaknya supaya ya main-main gak apa-apa, tapi mungkin harus Tahu batasannya ya gitu. Tapi bagus ya Bu kalau gitu. Terus apa setiap anggota keluarga ini kayak menjalankan perannya masing-masing gitu Bu, sesuai sama
apa yang seharusnya dilakukan, kayak misalkan bapak gitu menafkahi keluarga, jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, atau mungkin ibu sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, dan gimana tuh peran kakak sama adik gitu. Udah sesuai belum? Alhamdulillah sih sesuai ya. Dari suami saya, dia mencari nafkah ya, udah kan ngasih nafkah ke kita gitu, keluarga udah. Terus dari sayanya juga sebagai istri, saya nurut kepada suami saya. Terus kemudian saya juga sering membantu suami saya bekerja gitu kan. Kalau suami saya kesibukan, saya membantu tuh di toko kan. Terus kemudian untuk peran saya ke anak-anak sih ya seperti ibu pada umumnya ya, kayak memberi nasihat, terus kayak masak di rumah. dia masak gitu ya, kayak gitu sih. Kalau untuk keluarga, ke kakak ke adik, kakaknya sih sering ngasih nasihat ke adiknya tuh, walaupun adiknya suka ngeyel-ngeyel ya. Iya, Gitu sih, tapi nggak terlalu parah juga sih, adiknya juga masih nurut-nurut setelah ke kakaknya. Jadi alhamdulillah perannya juga berjalan dengan baik sih gitu. Alhamdulillah. Berarti dari masing-masing anggota keluarga ini memerankan perannya sesuai. Oke Bu, ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Gimana nih Bu nilai-nilai kebudayaan yang dianut keluarga itu yang berhubungan sama kesehatan? Nilai kebudayaan sih mungkin dari turun-temurun gitu ya, nggak ada mungkin sih, karena mungkin sekarang zaman udah modern ya, itu udah sosmed kan, kita kayak ngelihat Banyak informasi gitu ya. informasi gitu kan, jadi kita nggak ketinggalan informasi. Dari anak saya juga gitu kan, kayak ada nih pepatah dahulu gitu, terus kayak kata anak saya enggak mah nggak kayak gitu, itu mitos gitu. Jadi mungkin saya lebih percaya ke anak saya ya, kayak gitu. Jadi nggak ada lah kayak ngikutin zaman dulu gitu, turun-temurun nggak ada. Udah kalau gitu Bu, berarti udah paham gitu ya Udah paham, terhadap apa aja yang berhubungan tentang kesehatan gitu. Nggak ada mitos-mitos atau kebudayaan yang dianut gitu ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, gimana sih cara anggota keluarga nih kayak ngasih perhatian satu sama lainnya? Perhatian satu sama lain. Oh ya, contohnya misalnya si kakak ke adik ya. Boleh Ke Bu. adik tuh misalnya adiknya yang hujan gitu, kayak dia tuh sering marah-marah kakak tuh, tapi masih tetap perhatian itu kan, namanya juga seorang kakak ya. Iya. Ke adiknya gitu kan, Marah tandanya sayang gitu Bu. gitu tuh. Jadi meskipun kesel misalnya si kakak nih ke adik, tapi kalau adiknya hilang lama-lama gitu, dicariin nih sama kakaknya gitu kan, takut kenapa-napa kan, adik saya sendiri gitu kan. Terus kalau dari saya sendiri sih biasanya saya selalu ngingetin makan, kadang-kadang saya jangan telat gitu kan. Terus kayak jangan makan yang pedes-pedes nih kakak gitu kan, nanti sakit gitu kan. Terus kayak jangan sering begadang gitu sih perhatiannya. Alhamdulillah ya Bu, berarti satu sama lain tuh saling memperhatikan dan mengkhawatirkan ya. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya nih Bu, gimana sih cara keluarga itu menanamkan sikap disiplin gitu terhadap setiap anggota keluarga gitu Bu, kayak misal ada penghargaan atau hukuman kalau misal melanggar suatu hal gitu Bu di anggota keluarga. Ya biasanya kalau misalnya dari si kakak, dari si adik itu ngelakuin kesalahan sih, biasanya dimarahin doang sih. Dimarahin kayak nanti mereka sendiri bakal jerak sendiri gitu tuh kan, kayak mikir sendiri gitu, oh iya nih saya salah gitu kan. Jadi orang tua saya marah gitu tuh, saya nggak akan berbuat hal yang sama lagi gitu kan. Jadi paling saya nggak pernah kayak main fisik, enggak sih, cuman dari omongan-omongan saya saja gitu. Dikasih wejangan nasihat gitu ya. Alhamdulillah sih nurut ya. Alhamdulillah. Berarti dengan cara kayak ibu mengekspresikan rasa khawatir sama rasa sayang itu dengan marah, terus ngasih nasihat, terus si adik atau kakak ini jadi nurut gitu ya. Nurut, alhamdulillah. Alhamdulillah sih kayak tapi itu tidak menimbulkan pertikaian atau perkelahian yang Karena lanjut ya. saya juga marah-marahnya nggak kayak yang ngebentak-bentak itu. Mungkin kayak marah gimana gitu. Seorang ibu lah ya. Nggak terlalu Gimana? berlebihan gitu tuh, gitu. Iya Bu, oke kalau gitu lanjut pertanyaan selanjutnya.
Ibu, punten nih, berkaitan dengan pendapatan ya, apakah pendapatan dari suami ibu ini kayak mencukupi gitu tiap kebutuhan anggota keluarga sehari-hari? Alhamdulillah sih mencukupi ya. Mencukupi. Adalah gitu, kalau pengen ini, pengen itu tuh ada, pengen jajan, Sampean. sampean gitu. Alhamdulillah. Karena apa ya, anaknya juga cuma 2 ya. Iya. Cuma 2, jadi nggak terlalu banyak pengeluaran gitu tuh. Jadi alhamdulillah sih, saya juga masih bisa, dari gaji suami saya masih bisa menabung gitu tadi. Iya, tadi karena kan disebutkan. per bulannya juga ada lebih ya, Bu? Ada lebih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti dalam perekonomian keluarga tuh lancar-lancar aja ya, Bu? Nggak ada kendala? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Rezekinya ngalir. Iya. Ibu, apakah Ibu melakukan program KB nih, Bu? Untuk membatasi jumlah anak gitu? Iya, saya sekarang kan udah anak saya udah cewek cowok nih ya. Terus Iya. kemudian umur saya juga udah kepala 4 ya. Itu kalau saya hamil mungkin saya beresiko, kata anak saya ya. Anak saya iya, bilang benar, katanya, Bu. jangan punya anak lagi lah gitu kan, KB aja gitu kan. Ya udah gitu, saya nurut. Ya udah, anaknya juga cewek udah ada gitu, cowok udah ada. Jadi Lengkap ya, Bu? saya membatasi program pemerintah juga, 2 anak cukup 2 katanya anak ya. cukup. Jadi ya udah, saya juga menikmati masa tua aja gitu. Jadi saya KB sekarang gitu. Oke, alhamdulillah ya, Bu. Berarti Ibu kayak udah memahami banget gitu, dan Iya. tentang keluarga ini Ibu benar-benar tertata, tersusun gitu, terprogram lah dengan Iya. baik gitu. Alhamdulillah. Ya, kalau boleh tahu itu KB-nya bentuknya KB apa, Bu? Kayak suntik atau pil? Suntik Ibuan? biasanya sih, suntik ya, Bu. berapa bulan sekali, 3 bulan lah. 3 bulan sekali ya, Bu? Iya. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ini bagaimana, Bu, cara anggota keluarga kayak memelihara kesehatan di rumah gitu? Cara memelihara kesehatan di rumah sih, tadi seperti yang saya katakan tadi, anak saya dari anak kesehatan kan. Nah, dari anak saya ngasih tahu ke saya, ke suami saya gitu kan, kayak ayo nih harus hidup bersih dan sehat gitu kan. Terus kayak suami saya kan darah tinggi ya. Terus kayak ngasih tahu gitu, harus ada pantangannya gitu. Ada Terus yang boleh makan. jadi menerapkannya biasanya sih dengan cara makanan sehat. Kan saya selalu menyajikan makanan yang sehat gitu. Higienis gitu ya. Terus dari pola hidup bersih dan sehat juga ya. Dari lingkungan rumah saya selalu bersih gitu kan, debu-debunya saya bersihin gitu kan. Itu terus dari pola anak-anak saya gitu kan, kayak mandi gitu, suruh mandi gitu biar badan sehat. Abis dari luar nih, abis main mandi gitu, bersih gitu kan. Terus kan kalau keluar kan pakai masker gitu tuh, cuci tangan gitu sih. Karena lagi corona ya, Bu ya. Gitu. Bagus banget ya, Bu. Berarti kayak pemeliharaan kesehatannya tuh terjaga, karena kan ada pengaruh juga ya dari anak Ibu itu yang udah besar dan ngambil jurusan kesehatan juga. Alhamdulillah, bagus banget, Bu. Ini oke, selanjutnya ya, Bu. Ini gimana cara anggota keluarga mengatasi masalah keluarga nih, Bu? Kalau misalnya ada problem atau apa, gimana caranya, Bu? Kalau ada masalah sih, saya biasanya pertama tuh selalu memusyawarahkannya kepada suami saya ya, kepada keluarga. Karena bagaimanapun yang menentukan itu kepala keluarga ya. Iya, benar banget. Jadi saya selalu musyawarahkan, baiknya gimana gitu kan, Pak, gimana gitu kan baiknya. Kalau misalnya masalahnya datang dari anak saya gitu kan, saya bicarain dulu ke suami saya gitu kan. Kalau udah kayak nemu titiknya gitu, titik terangnya gitu kan, saya baru bicarakan baik-baik ke anak saya gitu. Jadi kita selesaiin sih bareng-bareng, jadi nggak pakai emosi gitu tuh, dari Dengan secara kepala dingin, gitu tuh. Jadi nggak main bentak-bentak anak saya gitu kan. Jadi kita diskusi lah gitu, musyawarah gitu kalau nyelesain masalahnya. Alhamdulillah, Bu. Gak ada kayak main fisik dan lain sebagainya Nggak juga ada ya. Berarti kayak kalau misalnya ada masalah nih, pasti dibicarain baik-baik dulu, didiskusiin, musyawarah. Alhamdulillah, bagus banget, Bu. Bagus sekali berarti ya, Bu, untuk pemecahan masalah di keluarganya masing-masing sudah tahu dan mengerti ya. Oke, Ibu, itu sebenarnya pertanyaan terakhir dari saya. Jadi untuk kesimpulannya, dari keluarga Ibu sendiri itu udah sesuai ya perannya masing-masing, dan
yang berkaitan dengan kesehatan juga alhamdulillah sudah mengerti. Untuk perekonomian di keluarga juga alhamdulillah lancar ya, tidak ada kendala. Oke, kalau begitu saya izin pamit ya Bu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tapi sebelumnya apa ada yang ditanyakan gitu Bu? Tidak sih. Tidak ada ya Bu. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya. Enggak. Iya. Oke, Saya senang sih tanya-tanya. alhamdulillah ya Bu. Kalau senang, mungkin lain kali saya akan kembali lagi dan untuk menanyakan beberapa hal mungkin terkait dengan pengkajian-pengkajian di keluarga atau komunitas. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam.